Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan yang baik ini saya akan menjelaskan salah satu asas bimbingan dan konseling. Asas merupakan suatu hal yang dijadikan landasan atau pondasi atau pijakan dalam melakukan kegiatan bimbingan dan konseling. Agar pelaksanaan proses bimbingan dan konseling dapat berjalan dengan lancar, asas-asas yang ada itu harus bisa dijalankan dengan sebaik-baiknya. Salah satu asas yang sangat penting harus diketahui, harus dipahami, dan harus dilakukan oleh konselor adalah asas kerahasiaan. Asas kerahasiaan merupakan sesuatu hal yang harus disembunyikan. Segala permasalahan yang dihadapi oleh konseli dan permasalahan tersebut sudah disampaikan kepada konselor, maka konselor wajib menjaga asas kerahasiaan tersebut. Hal ini perlu dilakukan agar proses bimbingan dan konseling dapat berjalan sesuai dengan harapan dan tujuan bersama. Apa dampaknya bila asas kerahasiaan itu tidak dijalankan dengan baik? Dampak negatifnya bagi konselor bisa tidak lagi dipercayai oleh konseli karena konselor dianggap atau sudah diberikan label konselor yang tidak amanah, konselor yang tidak bisa dipercaya, konselor yang tidak bisa menyimpan rahasia konseli. Sehingga ketika ada masalah, calon klien atau konseli akan ragu kalau masalah tersebut disampaikan kepada konselor yang suka menginformasikan atau suka mempublish masalah-masalah konseli. Dampak negatif bagi konseli akan marah, konseli akan kecewa, konseli akan sedih karena masalahnya atau aibnya itu diketahui oleh orang lain. Namun demikian, asas kerahasiaan ini perlu juga diperhatikan bila masalah-masalah tersebut, masalah klien, masalah konseli, selain konseli dan konselor tahu, ada baiknya orang lain juga perlu diberikan informasi. Contoh kasus, ketika ada seorang anak yang kecanduan narkoba. Anak tersebut tidak berani menceritakan permasalahannya kepada orang tua karena takut dimarahi, karena takut dengan konsekuensi yang akan diterima akibat perbuatan tersebut. Kondisi itu, kalau konselor tidak bisa mengkomunikasikan dengan pihak-pihak yang terkait, dalam hal ini orang tua, akan menjadi bumerang bagi konselor ketika masalah itu tidak disampaikan.
perlu ada pemahaman yang lebih luas atas asas kerahasiaan tersebut. Rahasia, ya, masalah itu harus dipegang baik-baik, jangan sampai diketahui oleh orang-orang secara luas. Namun, dalam hal ini, orang tua sebagai penanggung jawab anaknya, yang mendidik, yang membimbing, yang mengarahkan, ketika ada perbuatan seperti itu, orang tua juga harus tahu apapun konsekuensinya. Apapun konsekuensinya. Karena kasus tersebut berdampak tidak baik akibat dari perbuatan anaknya. Dengan demikian, ketika masalah itu diketahui oleh orang tuanya, orang tua juga bisa bersama-sama untuk mencarikan jalan keluar, mencari solusi atas permasalahan yang dihadapi oleh anaknya. Ini hanya salah satu contoh kasus tentang anak kecanduan narkoba. Saya kira masih banyak contoh-contoh yang lain yang memang ketika itu perlu disampaikan ke orang tua juga harus tahu, jangan sampai nanti berdampak tidak baik. Sebab dampaknya apa? Ketika masalah yang sangat berat itu, sangat serius itu, hanya diketahui konselor dan konseli, nanti dampak buruknya adalah berakibat fatal dengan kondisi konseli, bisa kecanduan akut, bisa berdampak serius dengan kondisi tubuh atau penyakitnya, atau lebih fatal lagi bisa berdampak dengan kematian. Sementara kalau seperti itu, orang tua tidak tahu karena konselor merahasiakan, ini akan berakibat tidak baik dengan konselor. Saya kira itu ya. Jadi kerahasiaan itu penting untuk dijaga, namun dalam kondisi tertentu, dalam kasus-kasus tertentu, pihak-pihak yang dianggap perlu untuk tahu, kalau dalam kasus tadi orang tua, maka hal itu harus dikomunikasikan dengan baik oleh orang tua. Meskipun pasti akan berdampak awal-awalnya kekecewaan, kemarahan, kesedihan orang tua terhadap perbuatan anaknya. Namun ini harus diterima dan harus dicarikan solusi. Saya kira demikian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.